pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penonton Ngobrol Perpustakaan dan Literasi UPT Perpustakaan Pusat Universitas Pancasila Tegal. Pada hari ini saya akan membicarakan atau membahas tentang buku Zikir Anfas yang pada Kamis tanggal 9 Juni lalu kita bedah. Nah, kali ini kita mau ngobrol agak santai ya Pak Ustadz ya Dokter Leni. Karena kemarin kan rada agak sepanjang gimana gitu ya, bedah bukunya ini agak slow, agak santai ya kan. Kalau ketawa dulu Pak Ustadz ya, ketawa dulu. Ketawa kita bahagia. Dengan ketawa kita bahagia. Kalau kemarin kan kita bicara atau membedah bukunya Pak Ustadz ini dari segi keilmuan atau eksak ya Pak. Nah, kali ini kita mau ngobrol slow, ngobrol santai, membedah buku ini dari sudut pandang kesehatan. Makanya ada satu narsum nih ya yang saya hadirkan dari pihak kesehatannya, yaitu Dokter Leni Herlina Budi Herdasanti. Selaku dokter dari Klinik Pratama Universitas Pancasila Tegal. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar luar biasa sahabat-sahabat Kelvis yang ada di sana? Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kelvis dari Ngobrol Perpus dan Literasi ya? Ngopi. Iya. Ngopi, Perpus dan Literasi. Iya, Oke, luar biasa hari ini tentunya syukur dirada putus kepada Allah SWT yang tidak pernah lelah memberikan karunia-Nya untuk kita di tengah endemi yang tentunya tetap menuntun kita untuk selalu protokol kesehatan. Syukur sebagai suatu gaya hidup ya, tidak hanya sebatas mata saja. Oke. Kemudian jelas tokoh utamanya dari bedah buku kemarin, Pak Ustadz Taha Maksum. Apa kabar Bapak? Baik, kabarnya baik. Oke. Hari ini siapa? Siapa? Pak Ustadz siap, kami yang gemeter gitu ya. Saya yang gemeter dong. Di tengah-tengah sebesar gimana nggak gemeter? Dokter Leni, Pak Ustadz Taha. Udah saya duduk diam aja deh manis. Oke, kita mau langsung atau gimana? Atau ada apa? Yang jelas nggak ada door prize soalnya. Nggak ada door prize, tapi kalau mau sumbangan buku, ada sumbangan buku nggak? Oh, ada. Nggak, bukunya Pak Taha Maksum. Ada, kalau ada yang berkenan hadiah buku Zikir Anfas ya Pak, silahkan menghubungi UPT Perpustakaan Pusat, kami kasih gratis ya Pak. Oh iya. Oh itu Pak Kabid Perpusibda Kabupaten Tegal bilang siap gitu memberikan hadiah buku. Oke, kita langsung masuk ya. Ini saya agak deg-degan sebenarnya. Nanti aja. Nanti aja. Kok Tarik nafas mendadak Ibu. deg-degan sih gimana? Katanya nyantai, Pak. Oke, Dokter Leni, nanti kita pancing memancing ya. Oke, siap. Kita pancing memancing. Dokter, waktu saya berikan buku dan juga tawaran untuk menjadi narsum membedah buku ini, apa sih yang dokter pikirkan kok langsung yes aku mau gitu? Masya Allah sekali saya bisa berjumpa dengan orang buku yang biasa Bu. Kita bisa banyak belajar dan kita bisa bicara dari dua sisi. Kalau keimanan itu kan satu sisi yang subjektif, tidak bisa diukur ya subjektif, abstrak tidak bisa diukur. Sedangkan kalau kedokteran itu suatu yang saintifik, harus ada angkanya, harus ada berdasarkan data-data. Nah itu kali ini kita kombinkan. Insya Allah luar biasa, saya bisa banyak belajar. Maaf kami berdua mungkin dari segi keimanan, tapi kalau kita bercanda masih diragukan Bapak. Jadi dari sini mudah-mudahan bisa membuat tidak hanya kami, tapi juga pendengar sahabat-sahabat kreatif yang ada di sana semakin meyakini bahwa zikir itu ternyata manfaatnya luar biasa. Tidak hanya dari segi keimanan, tapi juga kesehatan juga itu. Itu dua-duanya suatu kolaborasi yang Oke. Tadi masalah keimanan kenapa kita salah Oke. Kok bisa dokter langsung yes tuh kenapa? itu tadi kesempatan yang luar biasa.
kosong nih untuk beberapa materi kesehatan, tapi yang langsung berhadapan dengan narasumber tadi yang dua sisi, seperti satu tim mata uang ya, satu kedokteran tadi harus saintifik, sementara yang satu keimanan itu abstrak tapi harus berhubungan dengan Allah Taala. Itu kan satu hal yang dua-duanya kan saya jalani gitu. Pak Ustadz, ini saya mau bertanya. Kalau kemarin bedah buku itu kan saya melihatnya itu bagaimana sih zikir itu salah satunya bisa membantu otak ya untuk tidak terlalu berpikir berat dan terlalu terfokus pada masalah. Nah, ya, karena kadang kalau kita terlalu fokus pada masalah yang ada kalau nggak stres depresi. Saya pengen tanya, kemarin kan nggak terlalu paham dan detail saya lihatnya. Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Ada kaitannya tidak zikir nafas, kemudian anti stres, anti depresi, pengaturan nafas dan sebagainya? Bisa dijelaskan nggak lebih detail lagi? Sangat bisa sekali. Jadi kita ngobrol nyantai sama narasumber ini, dokter ini kan pengalaman pertama kali saya ngobrol nyantai berdiskusi sharing untuk mengenal zikiran nafas ini. Saya tertariknya nanti nafas menurut medis itu bagaimana? Jadi saya tinjauannya adalah nafas dari sisi itu sebagai nikmat dari Allah. Dan ternyata nikmat yang lain itu nempel ke nafas. Nikmat yang lain itu nempel. Contoh nih, kita buktikan ini dengan logika sederhana saja. Kalau orang itu masih muda, matanya itu belum juga nggak plus, tapi nafasnya habis, apa mata itu bisa masih untuk melihat? Bisa. Begitu juga telinga, ternyata bisa. Dan ini nikmat ini kalau kita dari agama, mungkin nanti dari medisnya juga tahu. Kalau dari agama itu ternyata Nabi pernah bersabda 40 hari pertama nutfah di rahimnya, ini cerita di rahimnya, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, mungkin lebih tepatnya itu apa sudah janin barangkali itu ya, karena di 40 hari ketiga Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh. Nah itu kalau di 4 bulan ya, secara medis mungkin ibu yang lebih tahu ya, tapi ada hadis Nabi yang begitu. Nah tiupan roh ini secara medis ditandai dengan janin di dalam kandungan ibu itu ada detak jantung, ada detak jantung. Ternyata ketika napas itu pergi, jantung pun tidak berdetak. Dan medis mengukur janin di dalam rahim seorang ibu kondisinya hidup plus sehat, itu ukurannya detak jantung gitu ya. Itu kalau dilihat dari sisi agamanya, 40 hari ketiga Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh. Kalau ngomong tiupan ini kan berarti angin loh ya, itu begitu. Terus tadi apalagi itu apa bisa nggak stres begitu? Oh gini, zikir itu bukan sekedar kalimat yang terucap berulang-ulang. Tuh, itu dulu. Kalau sudah begitu berarti zikir apa? Zikir ini adalah mengingat Zat yang maha besar, yang tidak ada yang lebih besar darinya. Yang itu. Allah itu maha besar dari segala-galanya.
Kalau Allah yang kita ingat maha besar, fokus ingatan kita kepada yang maha besar ini sudah bagus. Yang kecil-kecil lewat kan? Masalah itu kecil. Ini kalau buat itu logikanya, itu sangat logis sekali, sangat rasional sekali. Contoh nih, saya kasih contoh lagi, ini analognya. Ibu siapa? Aku sakit gigi. Sudah punya anak? Tiba-tiba sedang sakit gigi, ada kabar, Yulia, anak ibu ditabrak orang, sakit giginya hilang itu. Spontan itu, kenapa? Sakit gigi dengan anak yang sedang ditabrak, itu baru beritanya, belum berita, itu sudah lebih besar. Kaget, wah gimana? Lagi sakit gigi. Kira-kira begitu ya? Untuk membuat sesuatu yang kita anggap besar membebani pikiran kita agar itu menjadi kecil, solusinya ya ingat yang maha besar, nggak ada lain itu. Nih, iya, itu zikir, itu zikir. Jadi jangan cuma sekedar kalimat yang kita ulang-ulang. Kalau itu Ibu Yulia sudah terbiasa itu ulang-ulang kalimat dari kecil. Kalau zikir tuh Allahu Akbar subhanallah. Nih Ibu Dokter juga begitu. Tetapi bagaimana? Beban dalam hidup itu biasanya ada di pikiran. Dan mengingat dari sisi medis pun saya yakin akan sepakat bahwa ada perangkat di dalam diri kita. Perangkat itu otak, secara zahir di sana ada membran, dan agama mengatakan di situ Allah titipkan akal. Fungsi akal itu dua: berpikir, penalaran, berzikir, mengingat. Bagaimana yang maha besar itu dihadirkan ketika kita ada ujian, ada problem. Jangan cuma kalimatnya, karena udah dari kecil kita bisa menghadirkan kalimat itu berulang-ulang kali. Tapi hadirnya Allah yang maha besar itu dihadirkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Toh misalnya, ternyata ujian ini, masalah ini karena Allah saking sayangnya sama saya, saking cintanya sama saya, Dia mau meningkatkan derajat keimanan kita. Itu malah lebih dahsyat lagi, karena tanpa ujian nggak ada itu naik kelas, nggak ada itu naik tingkat. Kira begitu. Dokter Leni, dari saya mendapatkan penjelasan dari Ustadz ya, tadi kan saya sempat nyetel problematika hidup, zikir, problema hidup, dan ketenangan. Ternyata di psikologi juga ada kaitannya. Menarik ini. Tadi saya tertarik sekali dengan nafas tadi ya, zikir. Kalau zikir yang umum yang lainnya tidak memfokuskan pada orang yang positif, ternyata manfaatnya banyak ya. Gitu. Satu pendapat pernah saya dengar dari akademisi kesehatan bahwa ketika kita berpikir pada saat itu kita otomatis alam bawah sadar kita akan menuntut kita untuk mengambil nafas lebih dalam. Berarti semakin banyak oksigen yang kita hirup. Kemudian lisan yang kita keluarkan itu lebih pelan, ya, karena kita lebih mementingkan di dalam hati dia Bapak Ibu. Nah, itu sehingga karbon dioksida yang dihasilkan juga lebih sedikit. Jadi banyak oksigen yang masuk, karbon dioksida yang dihasilkan sedikit, otomatis yang tersimpan dalam tubuh berupa oksigen tadi banyak disalurkan ke dalam organ-organ ini. Kita bisa menghasilkan fungsi dopamin ya. Jadi dopamin itu suatu enzim zat yang ketika kita sedang shock, manakala oksigen ke otak, ke jantung sedikit, maka kita suntikan dopamin untuk merangsang oksigen aliran darah ke situ. Nah, dengan zikir itu ternyata juga ada. Kemudian endorfin itu dicoba ditiru oleh manusia menjadi sebuah morfin, walaupun morfin itu sebetulnya khasiatnya hanya 1/200 dari dopamin.
maaf dari endorfin ya. Jadi tadi beberapa ciptaan Allah yang biasa yang membuat kita jadi bahagia, jadi tenang ya. Bayangkan Bapak kalau kita bawa morfin ya Pak Ustadz sedikit aja mungkin nanti berapa tahun ke depan saya tidak lupa. Tapi kalau tadi dengan zikir endorfin nggak usah beli mahal-mahal, nggak usah takut ya. Pakainya juga halal gitu kita kan begitu. Begitu juga akan terasa oksitosin yang membuat ketika seorang ibu akan melahirkan, kalau dengan tadi zikir dengan pengolahan nafas maka kontraksinya akan semakin teratur. Kemudian ibu yang sedang menyusui janinnya, menyusui dedek bayinya nih, kan kita juga silakan begitu berzikir ya. Mendengarkan pada bayi dan juga merangsang asinya keluar. Jadi tadi betul dari zikir dari kata zakara dia kalau salah ya itu berarti mengingat, mengisi atau menyuapi itu hati dan pikiran kita. Dan efeknya ternyata ke seluruh tubuh ya Bapak ya, luar biasa. Jadi tidak hanya tadi kesehatan psikologisnya kita terjaga, itu juga membuat kekacauan yang ada di dalam diri kita itu kesehatan psikologi ya. Ini kalau saya ya Pak Ustadz, ya tadi di awal bulan bilang tadi kalau masalah keimanan masih jauh lah, apalah kita gitu. Kalau saya sendiri nih mungkin lebih memahaminya itu zikir itu kan memang mengingat isi nuangi. Kemudian pada saat bedah buku kemarin juga Pak Ustadz bilang zikir itu juga ada yang mengatakan menyebut ya, menyebut. Oh ya, ada. Menyebut ada. Ya. Tapi kadang kita kan manusia punya keterbatasan. Fisiknya itu kadang ada keterbatasan. Karena entah ya itu tadi kayak Pak Ustadz bilang sakit gigi, sakit gigi mau ngomong aja udah malas ya kan dok gitu kan. Nah balik lagi, ternyata zikir itu tidak terkonteks atau terkontak pada menyebut saja ya. Tapi kalau sudah mengingat itu sudah menjadi apa sih namanya, kayak ibaratnya itu kayak sudah tidak hanya pahala saja ya, tapi juga bisa menjadi ketenangan. Kayak misal kita ada masalah apa tiba-tiba mengingat oh ternyata ada yang lebih besar dari ini. Oh iya. Jadinya lebih ini. Terus yang paling sering saya sering alami itu kalau udah ingat Allah ada masalah aku cuma tarik nafas, kemudian dia terima diri lagi jadi tenang gitu. Itu saya pengen tahu nih apa sih namanya, kalau dari segi kedokteran kok bisa nafas yang benar, nafas yang baik itu digabungkan dengan mengingat ini bisa membuat tubuh tuh lebih relax. Kalau psikologi kan tadi udah ya dok, tadi kita jelasin. Kalau kita bicara ada pengaruhnya nggak sih sama sel-sel tubuh, ada pengaruhnya nggak sih sama yang ini kan badan manusia ini kan ada sel, ada apa namanya saraf, ada ini. Nah itu ada kaitannya nggak? Monggo silakan nih berdua nih. Ini mau siapa dulu nih Pak Ustadz dulu? Oke. Ini kan dialog ya, Iya. hidup ini. Dok, ada organ vital. Setujukah jika organ vital itu apa? Betul, setuju sekali Pak. Kemudian organ vital itu jantung, sangat vital sekali. Kita jangan cuma mengerti itu sangat vital. Justru kekurangan oksigen di organ vital itu sangat fatal. Ya, itu sangat vital, artinya sangat penting. Ternyata stroke, berhentinya jantung berdetak itu bukan karena kurang makan sama kurang minum, kurang oksigen gitu, diluruskan ini kalau saya salah ya. Saya yakin ibu ini lebih ngerti ya, lebih paham banget daripada saya. Pokoknya nanti kritik saja kalau saya salah, nggak ada apa-apa, karena saya berharap diskusi kita itu melahirkan ilmu buat kita semua. Benar ya Bu? Itu vital, ada fatalnya, bukan karena kurang makan dan kurang minum, tapi kurang oksigen, berakibat stroke, berakibat mati mendadak.
Nah, ini nikmat nafas. Jadi kita ini kalau bisa ini biar bagus nih, udah kadung jilbaban begini. Jangan cuma ngomong nafas itu penting, tambahin dong nikmat nafas. Kalau kita ngomong nafas, orang gak jilbaban juga bisa ngomong nafas.